Gading, izin bertanya dong. Oke, dipersilahkan. Baiklah, saya Diska dari kelompok 5 mau nanya. Menurut kalian, bagaimana strategi yang dapat dilakukan peritel kecil agar mampu bersaing dengan supermarket besar dalam negosiasi dengan pemasok? Oke, baik. Terima kasih, Bisra. Untuk sesi tanya jawabnya kita close dulu ya, teman-teman. Untuk kita diskusikan dan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Bintang izin menjawab pertanyaannya. Tadi apa saja tantangan yang ada di PPT kami dan berikan solusinya ya. Di sini saya mau menjawab. Yang pertama itu ada perbedaan kepentingan dalam pembagian biaya promosi. Solusinya itu membuat kesepakatan yang jelas dan transparan mengenai kontribusi masing-masing pihak dalam biaya promosi. Ini bisa mencakup pembagian biaya berdasarkan persentase penjualan atau matriks lain yang disepakati bersama. Yang kedua, ada tantangan pemasok ingin brand lebih menonjol, sedangkan retail ingin keuntungan maksimal. Solusinya itu mencari titik tengah yang saling menguntungkan. Pemasok dapat menawarkan insentif tambahan kepada peritel untuk mempromosikan produk mereka, sementara peritel dapat fokus pada strategi penjualan yang efektif untuk meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya ada tantangan yang ketiga, yaitu resiko ketidakstabilan pemasok produk selama periode promo. Solusinya itu melakukan perencanaan yang matang dan memiliki sistem manajemen rantai pemasok yang handal. Ini termasuk memiliki stok penyangga yang cukup untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan produk. Selanjutnya ada tantangan yang keempat, negosiasi intensif diperlukan agar mencapai win-win solution. Solusinya itu membangun hubungan yang kuat berdasarkan kepercayaan dan saling pengertian. Negosiasi harus dilakukan dengan kepala dingin dan fokus mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan kedua pihak. Bagaimana Nadia, Bintang? Apakah cukup? Nadia, sebentar Nadia bisa ditampilkan untuk di slide nomor 6-nya itu tantangannya. Jadi Boleh, nanti Bu. pada saat teman-teman menjawab pertanyaannya pun istilahnya, oh ternyata di slide ini, bintangan nanyanya di slide ini ya tantangan. Jadi nanti pada saat menjawabnya eh, ada kolaborasi. Oke, Oke, baik gimana Ibu. Bintang? Cukup, Bu. Cukup. Terima kasih, Nadia. Sama-sama Bintang.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Tasya Sultania. Tadi kan pertanyaannya, apakah ada regulasi pemerintah Indonesia yang mengatur hubungan pemasok retail untuk mencegah praktek monopoli atau penyalahgunaan posisi yang dominan? Di sini saya akan menjawab, di Indonesia memang ada regulasi pemerintah yang mengatur hubungan antar pemasok dan peritel agar terciptanya persaingan sehat serta mencegah monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan. Berikut beberapa regulasi pentingnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melarang pelaku usaha penyalahgunaan posisi dominan, mengatur larangan penyajian yang merugikan pemasok, misalnya eksklusif dealing atau hanya boleh memasok ke satu peritel besar. Pengawasan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Mengatur bahwa hubungan perdagangan termasuk antara retail dan pemasok harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah bisa menetapkan kebijakan perlindungan untuk pemasok kecil atau UMKM. Yang ketiga, ada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Mengatur keseimbangan antara toko modern atau supermarket, minimarket, hypermarket dengan pemasok lokal dan pasar tradisional. Toko modern wajib memberikan ruang bagi produk UMKM dan produk dalam negeri. Yang keempat, ada peran KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU berwenang menindak pelaku usaha retail besar jika terbukti melakukan praktik monopoli, diskriminasi, atau penyalahgunaan posisi dominan terhadap pemasok. Jadi secara ringkas, hubungan pemasok retail di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Perdagangan, Perpres 112 Tahun 2007, dan Permendak 53 Tahun 2008, serta diawasi oleh KPPU. Sudah jelas, Tasya? Cukup jelas, Pak Is. Terima kasih banyak. Oke. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Kayla. Tadi itu kan pertanyaannya apa tantangan utama yang dihadapi warung kecil dalam hubungan dengan distributor. Jadi itu tantangan utama warung kecil dalam hubungan dengan distributor itu ketergantungan pada harga dan syarat yang ditentukan distributor. Terus juga keterbatasan modal untuk membeli dalam jumlah besar. Terus juga serta posisi tawar yang lemah dibanding retail modern. Apa cukup, Kayla? Cukup, Neng. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diska. Tadi pertanyaannya, menurut kalian, bagaimana strategi yang dapat dilakukan peritel kecil agar mampu bersaing dengan supermarket besar dalam negosiasi dengan pemasok? Jadi, menurut kami itu ada beberapa strategi. Yang pertama itu membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok. Itu seperti kayak fokus pada kepercayaan, ketepatan pembayaran, dan loyalitas. Jadi, retail kecil bisa menawarkan konsistensi order meskipun volumenya tidak sebesar supermarket. Terus ada yang kedua itu melakukan konsolidasi atau kolaborasi dengan retail kecil lainnya. Membentuk koperasi atau kelompok belanja bersama agar volume pemesannya meningkat. Dan dengan itu daya tawar meningkat karena jumlah pembelian lebih besar. Terus ada menonjolkan nilai tambahan non volume. Misalnya, retail kecil lebih dekat dengan konsumen lokal, lebih cepat menguji produk baru, atau mampu memberi flashback pasar langsung ke pemasok. Jadi pemasok bisa tertarik karena dapat uji coba produk dari pasar
Terus yang selanjutnya ada negosiasi fleksibilitas, bukan hanya harga. Itu kalau sulit menekan harga, minta keuntungan lain seperti kayak cara pembayaran lebih panjang, retur barang rusak, dukungan promosi, atau spanduk display diskon kayak event gitu. Terus selanjutnya ada fokus pada produk lokal atau pemasok alternatif. Retail kecil bisa lebih lincah menjalani kerjasama dengan produsen lokal atau UMKM yang belum bisa masuk ke supermarket besar. Terus yang terakhir ada meningkatkan profesionalisme dan transparansi. Itu pemasok lebih percaya kepada retail kecil yang rapi dalam pencatatan. Apakah cukup, Diska? Cukup kita, terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman, untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua, kami buka lagi ya, dengan batas 4 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh dong, mau nanya Gading? Boleh, silahkan. Nih pertanyaannya, jelaskan tantangan resiko ketidakstabilan pasokan dari perspektif ganda. Terus pemasok dan retail terutama saat periode promosi besar. Saya mau bertanya, Gading. Oke, dipersilahkan, Faisal. Saya dari kelompok 7, Faisal Mutakin, ingin menanyakan apa dampak jika terjadi ketidakstabilan pasokan saat periode promosi. Mungkin dipersilahkan. Mau nanya boleh nggak? Boleh. Mau nanya, kan sekarang banyak retail kini mulai mengembangkan private label atau merek toko mereka sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah pengembangan private label oleh retail dapat mengganggu kerjasama promosi dengan pemasok besar? Jika iya, apa solusi agar tidak terjadi ketidakseimbangan dan tetap ada keadilan? Jelas gak ya? Bisa Boleh ulang diulang nggak? sekali lagi nggak? Iya. Pertanyaannya, apakah pengembangan private label oleh retail dapat mengganggu kerjasama promosi dengan pemasok besar? Jika iya, apa solusi agar tidak terjadi ketidakseimbangan? Terima kasih. Oke, terima kasih Susi. Ding, izin bertanya, Jeng. Boleh Silakan, bertanya nggak? Rian. Di Aduh, sorry, ini Rian dulu. saya Silakan. 4 ingin bertanya, di bagian slide 5 itu ada peran pemasok dalam promosi retail. Di poin pertama, memberikan dukungan biaya promosi, itu ada strategi SEO branding atau iklan bersama. Nah, pertanyaannya, bagaimana efektivitas strategi SEO branding atau iklan bersama dalam meningkatkan penjualan?
Boleh nanya nggak? Dibatasi dulu aja kali Gading. Nanti setelah itu baru buka pertanyaan lagi ya Ibnu. Oke, Ibu siap, Bu. Mohon maaf. Iya, mohon maaf Ibnu, karena udah 4 pertanyaan, jadi sesinya kita tutup lagi. Teman-teman yang lain on cam ya. Rian, Ibnu, Susi, Nadia, Pravita. Ini Cici kemana nih Cici? Novia, Ibu Usu. mau saya sudah on cam cuman pakai dua Oh, dua device ya? perangkat gitu. Ah, ah, ah. Iya. Rahma, Bahrul, Tasya, Hani, Bintang, Faiz, Mutia, Nabila, Hendri, Ilham. Nah, ini yang belakang belum pada on cam nih. Feby, Indah, Ari Prasetyo, Mas Tio, Aldi kemana ya Aldi? Biasanya dia rajin nih. Nabila, open cam ya teman-teman ya. Jadi menghargai rekan-rekannya yang sedang presentasi. Oke, baik. Saya izin menjawab dari pertanyaan IAM. Jadi pertanyaannya itu jelaskan tantangan resiko ketidakstabilan pasokan dari perspektif ganda, pemasokan, dan peritel, terutama saat periode promosi besar. Pada saat periode promosi besar, resiko ini membesar saat promosi karena diskon dan event retail memicu lonjakan permintaan.
Dalam perspektif pemasok, resiko yang dihadapi itu ada over komitmen produksi, beresiko gagal memenuhi semua pesanan yang mendadak tinggi, reputasi rusak, dan dikenakan denda oleh peritel. Dampak negatifnya itu kehilangan kepercayaan peritel dan konsumen, stok berlebihan pasca promosi, jika produksi terlalu agresif. Terus dari perspektif peritel itu, resiko yang dihadapi stock out atau kehabisan stok, kehilangan kesempatan penjualan karena permintaan tidak dapat dipenuhi. Dampak negatifnya itu kekecewaan konsumen, rusaknya reputasi toko karena dianggap tidak mampu menyediakan barang promosi. Jadi, jika pemasok tidak mampu mengelola logistik atau produksi, seluruh upaya dan investasi biaya promosi akan sia-sia dan hubungan dagang kedua pihak pun akan tidak berlangsung baik gitu. Apakah cukup, Iam? Cukup membantu. Terima kasih, Nadia. Sama-sama, Iam. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Tadi pertanyaannya itu apa dampak jika terjadi ketidakstabilan pasokan saat periode promosi? Jika pasokan tidak stabil saat saat promosi berlangsung, maka dampaknya yang pertama itu konsumen bisa kecewa karena produk yang mereka cari habis atau tidak tersedia sehingga menurunkan kepercayaan terhadap retail. Terus promosi yang sudah dipublikasikan juga menjadi kurang efektif karena tidak didukung ketersediaan barang. Selain itu, retail bisa mengalami kerugian, misalnya biaya promosi sudah keluar tetapi penjual tidak maksimal. Bagi pemasok sendiri, ketidakstabilan pasokan bisa merusak citra merek dan mengurangi peluang produk mereka dipilih konsumen. Apakah cukup, Faisal? Cukup, Prawita. Terima kasih. Oke, makasih. Selanjutnya saya ingin menjawab. Maaf, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Susi. Pertanyaannya itu, apakah pengembangan private label oleh peritel dapat mengganggu kerjasama promosi dengan pemasok besar? Jika iya, apa solusi agar tidak terjadi ketidakseimbangan? Jadi jawabannya itu iya, pengembangan private label bisa mengurangi ruang promosi bagi pemasok besar karena produk retail bersaing langsung. Terus solusinya itu menerapkan kemitraan win-win, misalnya melalui pengembangan slot promosi yang adil, atau kolaborasi CO branding, atau juga negosiasi transparan agar kepentingan kedua pihak tetap seimbang. Bagaimana, Susi? Apakah cukup? Cukup, Neng. Makasih. Sama-sama. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan Rian. Faiz, bisa on cam, Faiz? Oh, bisa, Ibu. Ya. Bentar ya, Bu. Tadi kan pertanyaan Rian kan bagaimana efektivitas strategi CO branding atau iklan bersama dalam meningkatkan penjualan. Jadi di sini saya akan menjawab strategi CO branding atau iklan bersama cukup efektif dalam meningkatkan penjualan. Apalagi di retail, efektivitasnya bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada meningkatkan daya tarik konsumen. Konsumen lebih tertarik jika melihat merek yang sudah dikenal bekerja sama. Ada efek brand association, kepercayaan pada satu merek menular ke merek lainnya. Contoh, produk makanan ringan
yang dipromosikan bersama minuman terkenal. Konsumen lebih mudah membeli keduanya sekaligus. Yang kedua, efisiensi biaya promosi. Biaya iklan ditanggung bersama antara peritel dan pemasok. Dana bisa lebih besar sehingga promosi lebih gencar. Atau TV, media, sosial, dan in-store. Yang ketiga, memperluas pasar. CEO branding mempertemukan dua basis pelanggan yang berbeda. Pemasok dapat menjangkau konsumen toko peritel, dan sebaliknya peritel bisa memanfaatkan kekuatan merek pemasok. Yang keempat, ada meningkatkan penjualan jangka pendek. Biasanya efektif dalam mendorong impulse buying saat ada promosi, apalagi jika dikombinasikan dengan diskon, bundling, atau display khusus di toko. Yang kelima, risiko yang perlu dikelola. Kalau promosi terlalu fokus pada salah satu pihak, bisa menimbulkan ketidakseimbangan. Jika reputasi salah satu merek terganggu, bisa terdampak ke mitranya. Sudah jelas, Rian? Last Space, terima kasih. Cuk. Kok kamera belakang? Oke, mungkin ini jadi sesi terakhir untuk pertanyaan teman-teman. Bagi yang bertanya lagi, dipersilahkan. Tadi ada itu mau nanya kayaknya. Silahkan itu. Ibnu, Iya, Bu. ya tadi katanya mau nanya ya. Silakan. Bagaimana loyalitas pemasok terhadap pengecer berdampak pada strategi promosi? Ibnu Boleh coba diulang pelan-pelan lagi? ya. Ulangin lagi. Ya, Ibnu ulang sekali lagi. Bagaimana loyalitas pemasok terhadap pengecer berdampak pada strategi promosi? Iya, pertanyaannya bagus, Ibnu. Oke, dirundingkan dulu, didiskusikan dulu Gading sama teman-teman. Iya, Bu, sedang kita diskusikan. Oke, baik. Ibnu izin menjawab. Pertanyaan itu bagaimana loyalitas pemasok terhadap pengecer berdampak pada strategi promosi. Dampaknya itu bisa, yang pertama ada dukungan promosi lebih besar. Jika pemasok royal, mereka akan memberikan diskon khusus saat promosi berlangsung, dana promosi bersama, dan bantuan material. Yang kedua, konsistensi pasokan barang. Promosi hanya efektif kalau stok barang lancar. Loyalitas pemasok memastikan produk selalu tersedia saat promo sehingga konsumen tidak kecewa. Yang ketiga ada inovasi promosi bersama. Pemasok yang loyal lebih terbuka untuk ikut
brainstorming ide promosi dengan pengecer, misalnya bundling produk, cashback, atau program undian. Yang keempat, ada posisi produk lebih strategis. Pemasok yang loyal biasanya mau berinvestasi lebih untuk display premium di toko, yang membuat promosi lebih menonjol. Yang kelima, ada hubungan jangka panjang. Promosi bisa dirancang tidak hanya untuk penjualan jangka pendek, tapi juga membangun brand image bersama. Loyalitas pemasok membuat strategi promosi lebih konsisten. Jadi, kesimpulannya, loyalitas pemasok memperkuat strategi promosi karena mendukung dana, stok, ide kreatif, dan penempatan produk. Tanpa loyalitas, promosi bisa terhambat atau tidak maksimal. Bagaimana Ibnu? Apakah cukup? Sangat cukup membantu, Nadia. Makasih ya. Bersama Ibnu. Oke, Sultan Gading bisa dibuat kesimpulan, nanti setelah itu saya akan memberikan sedikit penjelasan. Oke, Ibu, baik. Untuk pertanyaan, nah, untuk sesi pertanyaannya sudah kita tutup ya tadi dengan itu yang terakhir. Jadi kesimpulan dari yang tadi saya sudah jelaskan, yang tadi kelompok kami sudah jelaskan, yaitu ada kerjasama antara pemasok dan retail dalam promosi retail itu adalah strategi penting untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi merek di pasar. Hubungan ini memiliki tantangan seperti perbedaan kepentingan dalam pembagian biaya promosi dan resiko ketidakstabilan pemasok. Untuk mengatasi ketidakseimbangan, retail kecil dapat membentuk aliansi untuk meningkatkan daya negosiasi dan menerapkan kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pelanggan. Keberhasilan promosi retail yang melibatkan pemasok memerlukan negosiasi yang adil, transparansi biaya, perlindungan data pelanggan, dan fokus pada inovasi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan lokal. Jadi sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu dong teman-teman untuk kelompok 3. Bisa lewat icon juga. Oke. Ibnu Ilham bisa open cam ya. Baik, Ibu akan mereview sedikit untuk penampilan di kelompok 3 ini, di pertemuan kita yang keempat ya, teman-teman ya. Yang pertama, untuk proses diskusinya sudah bagus, sudah menarik, dan juga rekan-rekan yang bertanya juga sudah banyak ya, sudah memberikan aktivasinya, sudah aktif memberikan komentar-komentarnya, dan baik sekali. Hanya saja kalau dari saya yang pertama, bahasa Inggrisnya mana? Belum ada ya, bahasa Inggrisnya pada saat kita introduction ataupun pada saat kita closing itu sebaiknya harus dibuatkan menggunakan bahasa Inggris karena kan kita akan mix ya teman-teman ya. Nanti di kelompok 4 tolong ya diberikan apa namanya, kita akan ada yang paling enggak depannya saja sama belakangnya ya. Jadi misalkan seperti PPT-nya yang bagian depannya bisa dibuat pakai bahasa Inggris seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu untuk tampilan PPT-nya terlalu sedikit teman-teman ya. Jadi kalau bisa ditambah lagi paling enggak minimal 15 lah. 15 slide. 15 slide itu sudah termasuk yang pembukaan, kemudian ucapan terima kasih, any question dan lain-lain itu sudah termasuk. Kalau yang tadi kelompok 3 tampilkan dia terlalu sedikit sekali ya teman-teman ya. Dan poin-poinnya juga teman-teman kan Ibu mengutarakan bahwa pada saat di slide-nya, di poin-poinnya saja nanti teman-teman menjabarkan. Tapi ini teman-teman masih membaca, konteksnya masih membaca. Tidak apa-apa, yang penting kalian sudah berani maju untuk tampil dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekannya. Ibu sudah mencatat juga beberapa pertanyaan yang bagus, yang menarik di sini adalah tentang tadi pertanyaan siapa yang terakhir kayaknya ya. Loyalitas berdampak pada promosi. Bagaimana sih sebenarnya kalau loyalitas itu berdampak pada promosi?
pertanyaannya Ibnu ya, kalau nggak salah ya. Iya, Ibu, pertanyaan Ibnu. Ya, di sini Ibu akan mengulas sedikit tentang hubungan ya, sebenarnya hubungan antara pemasok dengan pelanggan ini, dengan pelanggan retail ini sebenarnya sudah di minggu lalu ya, tapi tidak apa-apa, kita akan mengulas kembali. Jadi ada hubungan erat, hubungan timbal balik antara si hal yang loyalitas customer, baik itu loyalitas customer akhir maupun loyalitas customer yang masih retail. Dampaknya terhadap promosi, dia tuh ada dua arah pada dasarnya, yaitu loyalitas itu mempengaruhi terhadap efektivitas si promosi, dan juga promosi-promosi ini mempengaruhi terhadap loyalitas customer. Itu Ibnu pertanyaannya baik sekali. Jadi nanti pada dasarnya ada the power of mouth ya, kekuatan untuk memberikan informasi-informasi yang lebih baik dan lebih mendasar. Jadi tidak perlu untuk membeli ataupun apa ya, tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk promosi karena kita sudah ada the power of mouth itu tadi ke teman-temannya. Jadi dampak loyalitasnya yang pertama adalah tingkat promosi dia lebih efektif, lebih baik tanpa harus mengeluarkan biaya. Kemudian otomatis efisiensi biaya promosi pun akan bisa ditekan gitu. Jadi teman-teman, pada saat kita berpresentasi ini, makanya Ibu ingin teman-teman tuh open cam sama ya open cam lah paling enggak ya, biar lebih fokus karena nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, kemudian juga Ibu akan memberikan kesimpulannya, itu sebaiknya nanti dicatat ya teman-teman ya. Entah nanti dia akan masuk ke soal UAS atau masuk ke soal UTS seperti itu. Oke? Nanti harus dicatat tadi pertanyaannya bahwa apa dampak dari loyalitas terhadap promosi. Yang pertama itu adalah promosi ini jadi lebih efektif, teman-teman ya. Yang kedua pada dasarnya adalah dia menekan biaya menjadi lebih efisien. Lalu adanya kekuatan terhadap word of mouth atau the power of mouth. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 hal positif dampaknya promosi ini terhadap kekuatan loyalitas customer. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dampak promosi itu dapat terlihat dari kalau misalkan dia promosinya tepat, maka dia akan meningkatkan loyalitas. Kalau misalkan promosinya kurang tepat atau tidak seimbang, akan kebalikannya, dia akan merusak loyalitas. Jadi sebenarnya promosi ini adalah hubungan kausalitas sebab akibat dan ketertarikan. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada ada beberapa yang Ibu tadi catat, juga pertanyaannya Susi ya, pengembangan private label. Pengembangan private label pada bidang retail ini pada dasarnya itu apa sih? Kita harus menggali dulu. Apa sih private label? Private label itu sebenarnya kan kita sebut sebagai private label, merek dagang. Merek dagang ini sebenarnya fungsinya apa? Itu pertanyaan yang bagus juga ya dari teman kalian ya. Jadi private label dari Susi tadi itu sebenarnya adalah yang pertama, dia mampu untuk meningkatkan keuntungan. Private label ya, manfaat dari private label mampu untuk meningkatkan keuntungan atau benefit. Kemudian yang kedua, keuntungan dari private label itu sendiri adalah meningkatkan daya saing. Contohnya gini, teman-teman punya jilbab. Sekarang kita misalkan untuk fashion muslimah misalkan gitu ya. Ada beberapa jilbab yang tidak punya merek, belum punya merek. Sehingga teman-teman bisa buat private label. Itu maksudnya sebagai private label. Jadi fungsinya yaitu satu, meningkatkan keuntungan. Kedua, yaitu meningkatkan daya saing. Kemudian yang ketiga, kita jadi mengurangi rasa ketergantungan terhadap merek, terhadap suatu merek. Misalkan nih, kita mereknya dari dulu sudah pakainya Buttonscraft. Nah, kemudian harganya kan memang lumayan mahal ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya private
label, maka teman-teman itu tidak harus mengandalkan produknya si Button Scarf. Bisa saja misalkan eh kalau di sini Kayla Production misalkan gitu. Kayla Production bisa untuk di jilbabnya, untuk ditaruh di ujung jilbab. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah dia meningkatkan keuntungan, kemudian yang kedua meningkatkan daya saing, terus ketiga adalah mengurangi ketergantungan terhadap merek besar, merek lain. Dan keempat terakhir adalah kita mampu untuk membangun brand royalty. Seperti kemarin kita sudah sampaikan, apa bedanya brand royalty, apa bedanya brand awareness, brand loyalty, dan juga brand visibility. Masih ingat teman-teman? Apa bedanya? Boleh open mic, raise hand. Boleh dibuka catatannya? Perbedaan antara brand awareness, brand loyalty, dan brand visibility. Selalu ibu ulang-ulang terus ya, teman-teman ya, biar teman-teman hafal. Bukan hanya sekedar hafal, maksudnya mampu untuk mencerna dan mengingat. Ibu mau coba jawab. Boleh? Kalau misalkan brand awareness itu kayak seberapa konsumen itu mengenal atau menyadari keberadaan sebuah merek itu gitu loh Bu. Kayak misalkan konsumen itu tahu gak sih ada yang namanya kopi kenangan gitu. Yang pasti udah banyak kan tahu sih. Terus sama brand royalty itu kayak konsumen itu setia atau enggak kayak menggunakan merek itu terus atau tidak. Terus kalau misalkan brand visibility itu kayak seberapa gampang merek itu untuk terlihat di konsumen gitu loh Bu, kayak di media sosial, e-commerce, sama di toko fisik lainnya. Oke. Ya, benar ya apa yang sudah diungkapkan sama Nadia bahwa kalau brand awareness itu bagaimana pencitraan terhadap suatu merek. Contoh gampangnya, mie instan, ini sudah kita ulang-ulang ya, sering kita ulang-ulang ya, mie instan. Kalau misalkan teman-teman disuguhkan, maka teman-teman akan mengambil mie yang mana? Misalkan Indomie. Jadi yang sudah terbersit di kepala teman-teman adalah kalau misalkan makan mie, ya makan mie Indomie. Meskipun sebenarnya mie instan banyak mereknya ya. Ada Super Mie, Gaga, Sedap, apalagi ya, Lemon, Lemonilo, kemudian ada, ya banyak lah ya teman-teman ya. Tapi teman-teman akan tetap mengambilnya jika disuguhkan, mengambilnya tetap Indomie. Nah, kemudian itu yang tadi disebut dengan brand awareness. Brand visibility, seperti yang Nadia tadi sudah sampaikan, brand visibility adalah tingkat di mana teman-teman mampu atau bisa melihat di mana saja iklan-iklan itu beredar. Baik itu dia di billboard, spanduk, flyer, ataupun lain-lain. Itu adalah tingkat suatu merek itu dapat dilihat di mana aja. Dan yang ketiga adalah brand royalty. Brand royalty ini mampu untuk bersaing kalau misalkan teman-teman makan mie, oke, saya tetap berpatokan pada Indomie saja, bukan yang pada mie-mie yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Tadi itu tentang private label yang sudah disampaikan sama teman kalian yaitu Susi. Kalau dampaknya terhadap pemasok itu apa kalau brand label? Yang pertama, yang namanya dampak itu teman-teman bukan hanya dampak negatif ya, tetapi harus ada dampak positifnya. Jadi kalau misalkan pemasok labeling seperti itu, dampak positifnya yaitu dapat memproduksi barang atau memproduksi suatu produk dengan jumlah yang besar karena dia tidak ketergantungan terhadap merek orang lain. Kita dapat mampu untuk mencetak sendiri. Kemudian dampak yang negatifnya yaitu tadi sudah disampaikan nih sama siapa ya, sudah dijawab sih sama kelompok 3 bahwa dampak negatifnya yaitu ada persaingan. Tentu saja ya persaingannya. Nah, kalau misalkan untuk persaingan ini bagaimana caranya? Jadi teman-teman kalau misalkan menjawab suatu pertanyaan itu harus dirunut dulu.
pengertiannya, kemudian asal mulanya, lalu ada tantangan sama harus ada solusi. Dampak itu termasuk tantangan ya, atau juga nanti akhirnya adalah solusi. Tadi dampaknya yang pertama ada dampak positif sama dampak negatif. Teman-teman kalau misalkan sedang seperti ini kita diskusi bisa langsung ditulis ya. Jadi tidak ketinggalan terhadap mata kuliahnya. Tadi dampak positifnya yang pertama adalah mampu menghasilkan dalam jumlah besar. Kemudian dampak negatifnya adanya persaingan dengan dunia retail lainnya. Kemudian solusinya yaitu bukan solusi sebenarnya. Ini yang menjadi triggernya. Yang menjadi triggernya yaitu adalah harus konsisten terhadap kualitas. Jadi kualitasnya harus baik, bagus, dan produksinya harus banyak, teman-teman ya. Kemudian juga promosinya itu harus gencar, harus lebih baik dan harus lebih gencar. Kemudian tentunya yaitu membutuhkan modal usaha yang lumayan lebih besar. Ini adalah pertanyaan dari rekan kalian ya tentang pertanyaan dari Susi ya tentang private label terhadap suatu merek. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang perspektif ganda tadi pertanyaan siapa ya? Perspektif ganda. Halo? Ada pertanyaan tadi dari rekan kalian tentang perspektif ganda. Jadi perspektif ganda itu sebenarnya adalah bagaimana cara atau pola pandang perspektif ganda. Dan itu sebenarnya agak sedikit mengkhawatirkan tadi sebenarnya. Itu menjadi tantangan tersendiri. Perspektif ganda itu jatuhnya adalah suatu fenomena ataupun solusi terhadap masalah. Perspektif ganda. Jadi ciri utamanya yang perspektif ganda ini tadi pertanyaannya kalau nggak salah. Pertanyaan Ilham, Ibu. Muhammad Ilham. Oh iya, Muhammad Ilham ya? Ada Muhammad Ilhamnya? Oh iya, ada ya. Tapi nggak on cam dia. Oke. Untuk yang Muhammad Ilham, yang satu ciri utamanya tentu saja perspektif ganda itu dia seperti membandingkan suatu kepentingan. Setiap tujuan itu kan pasti punya tujuan, punya kepentingan, punya kebutuhan, tantangan ya. Nah, itu kalau perspektif ganda kita menjadi tidak mampu untuk mengarahkan teman-teman. Kemudian yang kedua, perspektif ganda ini mencari keseimbangan. Jadi perspektif ganda tidak berat sebelah sebenarnya, tapi lama untuk mengambil keputusan. Lalu yang selanjutnya yaitu menggunakan sudut pandang yang berbeda karena setiap orang punya perspektif kepala masing-masing, ide-idenya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang saya rasa sudah saya catat dan saya rasa bagus ya untuk ditelaah. Nanti teman-teman wajib untuk diulas kembali. Khawatirnya nanti akan masuk ke beberapa soal-soal UTS, karena UTS kalian kan akhir Oktober ya teman-teman ya, sekitar tanggal 27 ke bawah kalau nggak salah. Di Oktober, jadi masih ada sisa waktu 1 bulan lagi untuk teman-teman belajar. Seperti itu. Oke, baik selanjutnya kita akan masuk, daripada kalian ngantuk, ini Ibu lihat sih kalian ngantuk nih. Kita akan masuk ke materi yang Ibu share, bisa dibuka untuk materi yang saya share di bab keempat kita ya, teman-teman ya. Yaitu strategi penetapan harga diskon dalam retail. Sekarang kita masuk ke strategi penetapan harga dan diskon dalam retail. Ini kita masuk ke bab 4, di mana nanti minggu depan yang maju adalah
di kelompok 4 ya teman-teman ya. Di kelompok 4, kemudian jangan lupa ada mix terhadap bahasa. Satu, mix bahasa. Kemudian yang kedua, itu PPT-nya jangan terlalu singkat. Seperti sih kalian kalau yang Ibu cek tadi, seperti menggunakan AI sih untuk ini PPT-nya ya. Dan entah dia pakai Gamma yang free atau apa, saya nggak tahu. Cuman ini terlalu sedikit. Jadi kalau misalkan ya, saran saya nanti kalau misalkan untuk ngedownload, misalkan hanya sedikit, ditambah lagi teman-teman ya. PPT-nya ditambah lagi. Jadi jangan cuman hanya sekedar sedikit, terus intinya juga kalian baca, jangan seperti itu ya. Nanti ditambah lagi. Kemudian kita akan masuk ke strategi penetapan harga dan diskon dalam retail. Sekarang untuk tujuan pembelajarannya, kontennya untuk di yang sekarang ini adalah tujuan pembelajaran, kemudian pentingnya harga dalam retail, ada strategi-strategi dalam penetapan harga, peran diskon dalam retail, dan studi kasus. Coba tolong dibaca, ini kenapa jadi pada off cam semua ya? Ada sebagian yang oke. Bahrul ada Bahrul? Bahrul? Bahrul tolong dibaca Bahrul. Ini kayaknya Bahrul nggak ada nih. Ibu maaf, bentar. Oke, oke. Bahrul open cam ya Bahrul? Ya, di situ ada tujuan pembelajaran. Yang ke satu, memahami konsep dasar strategi penerapan harga, memberikan pengantar tentang pentingnya memahami harga sebagai elemen utama dalam bauran pemasaran dan faktor kunci dalam kesuksesan retail. Yang kedua, menjelaskan berbagai metode penerapan harga, membahas metode seperti penetration pricing, skimming pricing, dan value pricing yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan bisnis. Yang ketiga, menganalisis peran diskon dalam menarik konsumen, memberikan wawasan tentang bagaimana diskon mempengaruhi perilaku konsumen, meningkatkan trafik toko, dan menghabiskan stok lama. Yang keempat, menerapkan strategi harga dalam studi kasus retail, mengintegrasikan teori penerapan harga ke dalam praktik nyata, seperti pada strategi harga Indomaret, Mixu, dan fashion lokal di e-commerce. Platform e-commerce. Oke, terima kasih Bahrul. Kalau bisa open cam ya Bahrul, Gading. Jadi teman-teman di sini tujuan kita pembelajaran untuk pada siang ini, walaupun Ibu lihat lelah, ngantuk, sebentar lagi juga kita selesai ya teman-teman ya. Coba untuk tahan dulu sebentar. Tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep dasar strategi penetapan harga. Kemudian mampu untuk melihat metode-metode penerapan harga. Metode ya teman-teman ya. Metodenya ini bisa penetration pricing, kemudian skimming pricing, sama value based pricing. Jadi semua metode-metode ini nanti wajib diadaptasikan. Selanjutnya yaitu dia mampu menganalisa peran diskon dalam menarik konsumen. Peran diskon ini seperti apa aja? Contohnya kalau yang untuk peran diskon, nanti ini kan jatuhnya seperti war pricing ya, perang harga teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya suatu produk dia mampu untuk apple to apple sama kompetitornya. Harganya maksudnya seperti itu. Bisa dari bundling, bisa dari selain bundling terhadap produk juga bisa memberikan potongan diskon yang lebih besar. Lalu juga bisa membeli buy one get one free atau buy one get two free misalkan, jadi kalian bisa dapatnya 3 barang.
Kalau misalkan untuk yang produk bundling seperti apa teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya kira-kira untuk program bundling dari swalayan seperti apa? Bisa dijelaskan? Halo, program bundling seperti apa bundling? Program bundling di supermarket itu kayak strategi pemasaran dengan mengelompokkan dua atau lebih produk yang berbeda dan menjualnya sebagai satu unit dengan harga yang lebih murah daripada jika dibeli secara terpisah. Paling itu sih, Ibu. Ya, Tasya, terima kasih banyak. Jadi benar sekali, yaitu dia menggabungkan antara produk satu dengan produk lainnya, yang dimana harganya akan lebih murah daripada belinya per item. Biasanya kalau untuk produk bundling ini yang dibundling adalah fast moving sama slow moving. Seperti itu. Jadi itu adalah yang fast moving sama slow moving dibundling sehingga akan menghasilkan nilai ataupun program-program dari si toko itu sendiri yang mampu untuk menjual kepada konsumen. Oke. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi menganalisa peran diskon tadi sudah ya. Kemudian yang keempat adalah strategi dalam studi kasus retail. Nanti akan ada studi kasus Indomart, Mixu, kemudian yang melalui platform e-commerce lainnya. Sekarang adalah yang kedua pentingnya harga. Pentingnya harga dalam retail. Harga atau price dia masuk ke dalam 4P. Yang sekarang juga terkenal dengan 7P. Coba tolong disebutkan 7P apa aja teman-teman? Tujuh P apa aja? The product, Oke. price, Mm-mm. place, Oke. promotion, Ya. people, Mhm. process, Mhm. and udah ya, Bu? Satu lagi, physical. Physical evidence. Ya, ya, tepat ya. Hmm. Itu adalah bauran pemasaran atau strategi pemasaran. Sekarang ada faktor yang mempengaruhi harga. Faktor yang mempengaruhi harga, coba tolong Usup, tolong dibaca, Usup. Ya, Bu. Di sini ada faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama itu biaya produksi dan distribusi. Penetapan harga harus mempertimbangkan total biaya produksi dan distribusi untuk memastikan keuntungan yang optimal tanpa membebani konsumen secara berlebihan. Yang kedua itu ada permintaan konsumen. Harga ditentukan berdasarkan tingkat permintaan di pasar, termasuk preferensi dan biaya beli konsumen yang dapat berubah akibat faktor ekonomi. Yang ketiga itu ada strategi pesaing. Analisis harga kompetitor menjadi acuan penting untuk menentukan posisi kompetitif perusahaan di pasar retail. Nah, yang keempat itu ada tujuan perusahaan. Tujuan utama seperti meningkatkan profitabilitas, memperluas pangsa pasar, atau memperkuat positioning brand menjadi panduan utama dalam merancang harga. Oke, terima kasih Usup. Ini adalah faktor yang mempengaruhi harga, di mana faktor ini satu biaya production atau biaya produksi yang tidak membebani konsumen secara berlebihan. Jadi kalau misalkan suatu produk harganya mahal, kualitasnya mahal, kalau bisa itu tidak membebani si konsumen yang terlalu berlebihan. Takutnya nanti daya saing konsumen atau daya pembelian konsumen tidak mampu untuk menjangkau barang tersebut. Kemudian yang mempengaruhi harga apa lagi? Yang pertama, yang kedua adalah permintaan konsumen. Jadi teman-teman jangan apa ya? Jangan merasa untuk data-data itu jangan terlalu dikit karena histori yang kemarin Ibu sudah sampaikan bahwa histori itu harus dapat mampu data pembeli itu harus diberikan juga kepada pemasok sehingga pada saatnya nanti akan ada ternyata forecastnya segini, berapa yang harus saya lakukan, berapa yang harus saya keluarkan, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian adalah strategi pesaing untuk menentukan kompetitif suatu perusahaan di pasar retail itu harus ada strategi pesaing dan
kita sebagai seorang retail harus punya strategi khusus untuk menaklukkan pesaing atau menaklukkan pasar. Nah, kemudian ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu tentunya satu, meningkatkan benefit atau profitabilitas, kemudian memperluas pangsa pasar, sama memperkuat positioning brand. Oke, sekarang strategi penetapan harga. Untuk strategi penetapan harga dalam retail, kita akan mengenal adanya satu everyday low pricing. Yang kemudian kedua, high low pricing. Kemudian yang ketiga adalah loss leader pricing. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, kemudian di sini ada beberapa contoh-contoh kasusnya. Apa sih sebenarnya everyday low pricing ini? Kemudian high low pricing seperti apa, sama loss leader pricing seperti apa? Gitu ya teman-teman ya. Lanjut ke peran diskon dalam retail. Tolong dibaca coba Najwa. Seasonal discount, quantity discount, diskon loyalitas, dan Diskon dalam retail. Yang pertama ada seasonal diskon. Diskon musiman diberikan pada waktu-waktu tertentu seperti liburan atau akhir musim untuk menarik minat pembeli dan membersihkan stok lama. Yang kedua ada quantity diskon, yaitu penurunan harga berdasarkan jumlah pembelian, mendorong pelanggan untuk membeli produk dalam volume yang lebih besar. Lalu yang ketiga ada diskon loyalitas, yaitu program diskon eksklusif bagi pelanggan tetap untuk meningkatkan retensi dan kesetiaan pelanggan terhadap merek. Yang terakhir ada bundling, yaitu strategi penjualan yang menggabungkan beberapa produk dalam satu paket dengan harga diskon untuk meningkatkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Oke, terima kasih Najwa. Jadi teman-teman di sini ada jenis diskon dalam retail yang perlu teman-teman ketahui ya. Untuk jenis diskon dalam retail ini sangat berperan. Yang pertama adalah seasonal discount. Seasonal discount ini maksudnya adalah misalkan pada saat kita mau ada lebaran, kemudian mau Natalan, kemudian ada program Harbolnas, itu adalah seasonal discount. Ada juga yang tanggal kembar ya, promosi tanggal kembar yang seperti kita sering sudah informasikan itu seasonal. Kemudian ada quantity discount. Kalau quantity discount ini jatuhnya adalah setiap pembelian yang banyak, kuantitinya dalam jumlah banyak, itu pasti harganya akan dikurangi daripada kita belinya eceran atau satu persatu. Itu jenis diskon dalam retail. Kemudian juga ada diskon loyal. Diskon loyalitas ini terpengaruh dengan konsumen yang sering membeli. Konsumen, teman-teman kalau misalkan sering berbelanja ke toko A, tentunya kita sebagai seorang pembeli dan penjual apal dong ya sama si pembelinya. Oh ternyata si Ibu A misalkan gitu. Nanti kalau misalkan Ibu A kesini lagi, tolong dikasih diskon. Seperti itu namanya diskon loyalitas. Kemudian tadi kita bundling sudah kita bicarakan juga ya. Yang tadi Tasya sudah sampaikan dan juga dia adalah kolaborasi antara fast moving sama slow moving. Sekarang apa dampaknya diskon terhadap konsumen? Ini penting sekali. Yang pertama adalah efek psikologi harga. Khususnya ibu-ibu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sebagai calon ibu itu ada efek psikologi. Kalau misalkan teman-teman membeli, contoh saja membeli es krim. Es krim di Indomaret di Jalan A harganya misalkan 25.000, tetapi es krim di Jalan B harganya hanya 23.000. Otomatis meskipun selisihnya 2.000, maka teman-teman akan mengejar yang harganya lebih murah daripada di yang A. Seperti itu kan ya teman-teman ya. Konsepnya seperti itu. Kemudian untuk psikologi harga ini, dia akan menampilkan kepuasan yang sementara. Jadi kalau dampak diskon, tadi misalkan Kayla, contohnya Kayla ini dia membeli es krim di
Indomaret di Jalan A. Secara psikologi dia akan pasti memilihnya yang harganya 23.000 satu es krim. Dan dia akan meninggalkan yang es krim yang harganya 25.000 meskipun jenis es krimnya sama. Kepuasannya Kayla ini adalah kepuasan yang sifatnya sementara. Nanti kalau misalkan dia sudah mendapatkan es krim tersebut, maka kepuasannya akan hilang. Kemudian akan ada resiko kebiasaan terhadap diskon. Kalau misalkan si konsumen ini sudah tahu, oh ternyata harga di Indomaret di Jalan A lebih murah daripada di Jalan B. Misalkan ya teman-teman ya, otomatis akan lari ke Jalan A terus gitu. Kemudian studi kasus ini adalah harga kompetitif. Contoh ya teman-teman ya, harga murah sebagai strategi utama, kemudian penawaran menu-menu baru. Kan kemarin Ibu sudah sampaikan kalau misalkan di inovasi ini bagusnya di PLC tipe berapa, tahap berapa. Baik itu di tahap introduction, bukan intro, tapi adalah growth, kemudian juga tahap kedewasaan atau maturity, atau di tahap decline. Dari keempat tahap ini, jadi inovasi atau penawaran terhadap menu baru sebaiknya dilakukan pada semua tahap, bukan hanya salah satu tahap. Kemudian, harga kompetitif ini cocok untuk konsumen yang hemat. Lanjut, coba tolong dibaca ini teman-teman. Sony. Sony. Di sini ada flash sale TikTok dan Shopee. Yang pertama ada inovasi dalam flash sale. Platform seperti TikTok dan Shopee memanfaatkan strategi flash sale dengan menawarkan produk populer dalam jumlah terbatas pada jam tertentu. Yang kedua, mendorong pembeli impulsif. Konsumen sering merasa terdorong untuk membeli dengan cepat karena takut kehilangan kesempatan mendapatkan harga diskon. Yang ketiga, efisiensi untuk penjual. Strategi ini membantu para penjual mengurangi stok dalam waktu singkat dan menciptakan buzz dalam platform e-commerce. Oke, terima kasih Sony. Jadi teman-teman, ini sudah terbiasa ya, kita sudah sering ungkapkan ya, termasuk ada inovasi dalam flash sale, kemudian mendorong pembelian yang impulsif, sama efisiensi untuk penjual. Impulsif buying apa teman-teman? Maksudnya bagaimana? Ada yang mau coba? Silakan raise hand. Kayak misalnya tadinya kita nggak mau beli itu tiba-tiba jadi kayak ada keinginan untuk beli gitu loh Bu. Kayak misalkan tadinya kita ke supermarket cuma mau beli minuman, terus tiba-tiba kayak ngelihat produk diskon atau apa, jadi kita ada keinginan untuk beli gitu. Oke, ya jadi pembelian tidak terencana, seperti itu ya Nadia ya. Pembelian impulsif ada pembelian yang tidak kita rencanakan. Yang tadinya kita ke supermarket hanya ingin membeli es krim saja, tapi ternyata karena ngelihat ada yang lucu-lucu di situ, maka kita akan beli. Itu yang disebut dengan pembelian impulsif. Selanjutnya adalah dari ketiga diskon ini, diskon mana yang paling efektif bagi retail yang modern? Promosi musiman, loyalitas pelanggan, atau diskon bundling. Ini pada dasarnya semuanya sama, tidak ada yang efektif. Tetapi kalau kita kolaborasikan ketiga-tiganya, maka akan bagus sekali, maka akan tepat sekali gitu ya. Promosi musiman, loyalitas pelanggan, sama diskon bundling. Oke, sekarang tadi Ibu sudah menginformasikan bahwa teman-teman untuk minggu ini tidak ada kuis, tidak ada tugas. Namun, jangan senang dulu. Nanti di minggu kalian ini berapa kelompok ya? 7 apa 6? 7, Bu. 7. 7 ya, Sob ya? Jadi nanti Iya, Bu. di pertemuan ke-8, ini adalah tugas teman-teman. Aktivitas mahasiswa. Ini boleh difoto dulu, ini bisa di-share ya ke teman-teman ya. Aktivitas mahasiswa di sini adalah maksudnya teman-teman akan praktek seperti yang pernah saya ucapkan waktu dulu ya teman-teman ya, bahwa teman-teman akan praktek
mempromosikan, istilahnya teman-teman akan live streaming terhadap suatu produk, kemudian teman-teman akan satu menjelaskan produk itu apa, kenapa teman-teman menjual produk tersebut, apa keuntungannya, lalu ada strategi harga yang ditawarkan seperti apa, kemudian kenapa kalian menjual produk tersebut atau penentuan jenis produk, lalu ada strategi harga, ada strategi terhadap jenis diskon. Ini presentasinya, sorry, ini bukan presentasi kelompok ya, tapi ini presentasi individu. Di pertemuan ke-8 setelah teman-teman presentasi terhadap kelompok. Kalau yang pertemuan ke-8 ini, nanti adalah presentasi kita untuk individu. Gitu ya. Jadi siap-siap aja, misalkan teman-teman mau promosi terhadap suatu sampo. Kenapa sampo ini saya promosikan seperti itu. Jadi seperti live streaming. Dengan durasinya itu tidak boleh terlalu pendek, paling tidak adalah sekitar 10 menit. Satu orang 10 menit. Oke? Sekarang akan masuk ke integrasi harga dengan strategi retail. Ini hanya sebentar saja. Yang tadi sudah difoto ini aktivitas teman-teman nanti di bab ke-8. Ini sebenarnya PPT-nya sudah Ibu share ya teman-teman ya. Nanti bisa lihat sendiri atau bisa mau difoto silakan. Lanjut ke integrasi harga dengan strategi retail. Peran harga dalam positioning brand memberikan persepsi kualitas kepada konsumen, mendukung diferensiasi merek sama menyampaikan nilai. Mungkin ini sudah terlalu siang juga teman-teman, pasti ada yang ngantuk, ada yang lelah, ada yang capek seperti itu ya. Ibu akan ngebut aja di sini. Selanjutnya ada keselarasan diskon dengan promosi. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas kampanye promosi. Jadi nanti aktivitas mahasiswa nanti teman-teman harus seperti berkampanye. Mempromosikan suatu produk. Kemudian menghindari kerancuan terhadap pesan merek sama membangun loyalitas konsumen. Ini sedikit lagi ya teman-teman ya. Kombinasi harga dan promosi untuk daya tarik konsumen yaitu memicu pembelian impulsif, meningkatkan brand awareness atau awareness produk, sama mengoptimalkan konsumen. Kesimpulannya bisa tolong dibaca kesimpulannya ini. Sefira mungkin? Pentingnya harga sebagai alat kompetitif utama dalam konteks retail, harga dianggap sebagai elemen penting yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas sekaligus berdampak besar pada daya saing perusahaan. Strategi harga sebagai kunci keberhasilan. Perencanaan strategi harga dan diskon yang tepat adalah kunci untuk menarik perhatian konsumen sambil tetap menjaga profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan, menyeimbangkan daya tarik dan keuntungan. Penting bagi peritel untuk mencapai keseimbangan antara penawaran diskon menarik guna meningkatkan traffic dan menjaga kesehatan margin keuntungan untuk berkelanjutan jangka panjang. Oke, terima kasih ya Sefira. Jadi teman-teman di sini adalah untuk pertemuan kita yang keempat ini, kesimpulannya yaitu pentingnya harga sebagai alat yang kompetitif utama, itu wajib sekali ya, karena harga masuk ke dalam strategi pemasaran atau bauran pemasaran. Kemudian yaitu yang kedua, strategi harga menjadi kunci keberhasilan dalam kita berjualan, khususnya di retail. Karena sekarang kan pasti kompetitor-kompetitor sudah banyak, sudah bersaing. Tapi kalau misalkan harganya ternyata kita lebih murah dengan kualitas yang lebih baik ataupun sama dengan kompetitor lain, maka akan dicari sama orang. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan daya tarik dan keuntungan. Jadi di sini adalah margin keuntungan kita menjadi salah satu faktor kunci kalau misalkan kita sebagai seorang pedagang. Baik itu dia pedagang yang partai besar ataupun masih partai kecil. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini referensi saja kalau yang ini ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Mudah-mudahan ilmu yang pada hari ini teman-teman dapatkan, baik itu dari pagi, dari pelajaran pagi, sampai dengan siang ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya untuk ke depannya. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita foto bersama dulu. Teman-teman bisa open cam. Itu sebagai kita, soalnya nanti saya harus laporan ya ke teman-teman untuk yang presensinya. Bintang, Ilham, nih Rahma, Febi, Bahrul. Ini kita ada 2 slide. Nanti kalian bersiap saja ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang pertama sebentar. Ibu akan kirimkan ke kelompok kalian. Kemudian yang untuk slide